Halo, selamat datang kembali di Mamang Channel. Pada episode bahasa pemrograman CISAP kali ini, kita akan membahas tentang control flow. Adapun materi yang akan kita pelajari mencakup conditional statement dan iteration statement. Conditional statement dan iteration statement merupakan cara kontrol eksekusi program. Ada 3 jenis conditional statement yang biasa kita gunakan. Yang pertama, if-else statement. Yang kedua, switch case statement. Dan yang ketiga, conditional statement yang merupakan bentuk ringkas dari if-else statement. Atau bahasa lainnya adalah ternary operator atau operator ternary. Untuk menggunakan conditional statement menggunakan if-else statement, kita menggunakan keyword if. Nah, di dalam block if ini nanti berupa statement. Sedangkan di sini merupakan kondisi dari statement yang akan dijalankan. Misal, kita akan mengetahui apakah karakter yang diinput berupa alfabet atau bukan. Pertama, kita masukkan perintah untuk menginput karakter. Console write enter the character. Kemudian kita buat variabel untuk menampung karakter. Console read. Kemudian di blok kondisi kita akan membuat penyeleksian apakah karakter yang diinput berupa huruf atau bukan. Char is letter C. Maka statement yang akan dikeluarkan adalah console write line the character is an alphabetic. Else-nya the character is not an alphabetic. Kemudian tambahkan console read key. Oke, coba kita run. Enter a character. The character is an alphabetic. Misal kita akan input karakter yang bukan huruf, misal angka. The character is not an alphabetic. Dalam if-else statement ada yang namanya nested if di dalam if. Misal kita contohkan apakah huruf yang di input tadi berupa uppercase atau lowercase. Oke, if
Cha lower C, maka is lowercase. Else-nya the character is uppercase. Mari kita coba run. The character is lowercase. Misal kita akan coba input huruf kapital, the character is uppercase. Jika if else berdasarkan kondisi, maka switch case kita akan membandingkan suatu variabel dengan suatu value, di mana pada switch case kita akan memeriksa nilai dari suatu variabel. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan conditional statement yang berupa switch case statement. Switch case statement. Masih pada case huruf yang tadi. Misal, kita ingin menyeleksi huruf tersebut apakah huruf vokal atau bukan vokal atau konsonan. Maka untuk menggunakan switch case statement, kita menggunakan keyword switch. Di sini di bagian switch on digunakan untuk membandingkan variabel yang akan kita pakai. Value-nya apa? Misal yang kita pakai adalah c.toString. Oke. Kemudian kita lihat apakah value dari C tersebut berupa huruf vokal atau bukan, di mana huruf vokal adalah A, I, U, E, dan O. The case A vowels berupa huruf vokal. Kemudian break. Ketika defaultnya not vowels, tinggal kita tambahkan untuk mengecekkan huruf vokal berikutnya. I, U, dan O. Mari kita coba lihat hasilnya. Enter the character. A is vowel. Kemudian kita lihat jika kita menginput huruf bukan vokal. Misal A bukan huruf vokal. Kemudian penggunaan conditional statement terakhir menggunakan
operator ternary atau ternary operator. Misal, di sini kita ingin mengetahui huruf yang tadi apakah berupa digit atau bukan, apakah berupa numerik atau bukan. Kita definisikan suatu parameter atau variabel, misal string result char. Kita buat penyeleksian is digit C. Jika karakter tersebut berupa digit, maka akan keluar pemberitahuan the term is numeric. Else the character is not numeric. Selanjutnya kita tampilkan hasil dari ternary operator ini. cw result. Oke, mari kita coba jalankan. Masukkan sebuah karakter, misal A. The character is not numeric. Kemudian kita coba yang berupa numeric. The character is numeric. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai iteration statement. Ada 4 jenis iteration statement yang biasa kita gunakan. Yang pertama, for statement. Yang kedua, for each statement. Yang ketiga, while statement. Dan yang keempat, do while statement. Biasanya digunakan untuk melakukan iterasi terhadap sejumlah data yang jumlahnya sudah diketahui. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang iteration statement. Adapun iteration statement yang pertama adalah for statement. Untuk menggunakan for statement, menggunakan keyword for. Di sini kita akan deklarasikan variabel i sebagai integer, kemudian maksimal pengulangannya misal 5, batas pengulangan sama dengan 5. Di sini misal i kita set nilainya 1. Selanjutnya kita akan tampilkan nilai i bilangan ke i. Pertama, program akan membaca berapa nilai dari i, value dari i, di mana i pada awalnya diset dengan nilai 1. Selanjutnya i akan dibandingkan dengan batas maksimal pengulangan. Apakah i lebih kecil sama dengan 5? Jika iya, maka akan menampilkan bilangan ke i. Oke. Selanjutnya i akan diincrement, dinaikkan 1. Yang tadinya 1, i plus jadi 2. Ketika i 2, maka i akan dibandingkan dengan
5, apakah dia lebih kecil atau sama dengan 5. Jika memenuhi, maka akan lanjut ke statement menampilkan bilangan i. Begitu juga selanjutnya. Mari kita coba run. Oke, maka program akan menampilkan bilangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Sedangkan pada for each statement digunakan untuk iterasi terhadap sejumlah koleksi data yang jumlahnya belum diketahui, namun harus dipastikan semua data harus dieksekusi. Untuk penggunaan iteration statement menggunakan for each, kita menggunakan keyword for each. Sebelumnya, kita harus mendefinisikan collection data atau list data yang akan dilakukan pengulangan yang nantinya akan ditampilkan. Misalkan kita akan membuat koleksi data nama, string data misal nama Nana, Naya, Nani, Novi, dan Rizka misalnya. Untuk menampilkannya, data tersebut harus kita looping sebagai pengganti collection. Oke. Maka untuk menampilkannya, console write line item. Oke, mari kita lihat. Nah, maka program akan menampilkan koleksi data nama Nana, Naya, Nani, Novi, dan Rizka. While statement digunakan untuk iterasi yang sebelum statement pertama kita ingin melakukan pemeriksaan terhadap suatu kondisi. Sedangkan do while statement biasanya digunakan jika kita ingin melakukan iterasi atau perulangan di mana eksekusi iterasi minimal 1 kali. Hal ini terjadi karena pemeriksaan kondisi while dilakukan di akhir. Ketika kita mempelajari tentang iterasi, maka erat kaitannya dengan break dan continue, di mana break digunakan untuk keluar secara paksa dari iterasi, sementara continue digunakan untuk melewati satu step iterasi dan langsung menuju ke step iterasi selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang iteration statement menggunakan while dan do while. Untuk menggunakan statement while, maka kita menggunakan keyword while. Oke. Kita di sini akan mencoba menampilkan bilangan ke i sampai ke n. Misalnya dari 1 sampai 5. Kita deklarasikan variabel i sama dengan 5 nilai awalnya. Kemudian kita cek di bagian iteration atau pengulangan apakah i sama dengan 1, apakah i lebih kecil sama dengan 5. Jika ya, maka
akan menampilkan bilangan ke I. Oke. Kemudian kita tambahkan increment E untuk menaikkan nilai atau value dari I plus. Kita coba run. Oke, program menampilkan bilangan ke-1 sampai dengan bilangan ke-5. Apa yang terjadi jika kita tidak menambahkan increment I di bagian sini? Maka program akan melakukan looping tak terhingga. Oke. Nah, ini looping tidak berhenti. Biasanya akan cukup banyak memakan memori. Oke. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan do while statement. Untuk do while statement menggunakan keyword do while. Do while. Oke. Sini kita akan mencoba menampilkan bilangan ke-1 sampai ke-5 juga. Misalkan integer k sama dengan 1. Maka di bagian while kita tambahkan selama k lebih kecil sama dengan 5. Jangan lupa tambahkan k plus untuk increment k-nya. Kita tampilkan nilai k, bilangan nilai k ke k. Oke, kita coba run. Oke, nilai k ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk do while memungkinkan program diproses satu kali, diproses minimal satu kali, sekalipun kondisi dari statement tersebut tidak memenuhi. Misal kita set di sini 6. Ketika dicek di bagian k, apakah k lebih kecil sama dengan 5? Sebenarnya kan ini tidak memenuhi nih. Tapi pada proses do while akan tetap menampilkan nilai k pertama kali, karena pada proses do while pengecekan dilakukan di bagian akhir. Kita coba buktikan. Oke, sekalipun tidak memenuhi, maka program akan tetap menampilkan nilai k ke 6. Demikian penjelasan singkat mengenai conditional dan iteration statement. Mungkin kalian ingin mencoba sendiri mengenai contoh-contoh iteration dan conditional statement. Misalnya, kalian mencoba untuk membuat program nilai x plus 5 dengan pengulangan sebanyak n di mana n sama dengan 5. Kira-kira seperti ini contohnya. Atau kalian misalnya ingin menghitung radius dari suatu lingkaran, di mana nilai radiusnya kita tampung di bagian di dalam bentuk array. Atau misal kalian ingin membuat persegi dengan bentuk 5 baris 5 kolom. Atau kalian ingin mencoba sendiri untuk eksplor cara pembuatan bintang dengan bentuk seperti ini. Terima kasih telah berkunjung ke channel Mamang. Jika kalian ingin dan membutuhkan shortcode yang telah Mamang implementasikan dalam bahasan conditional dan iteration statement, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar.
Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Live Coding.